pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Dokter, mengenai donor darah, dokter, apakah ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita yang sedang mengalami berhalangan atau menstruasi begitu boleh melakukan donor darah, dok? Ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita yang sedang menstruasi itu tidak disarankan untuk mendonorkan darahnya. Kenapa? Ibu hamil, ibu menyusui, mereka perlu asupan zat besi. Makanya kalau zat besinya diambil, darahnya diambil, itu justru mereka sedang kekurangan, kita ambil lagi. Malah tambah kurang. Kemudian tadi pada wanita yang menstruasi, itu kan mereka lagi sedang mengeluarkan darah. Dengan kita ambil darahnya, justru volume darahnya akan makin berkurang. Jadi tidak makanya kalau laki-laki tadi kan kayak di awal disebutkan bisa 2 bulan sekali, 2 bulan, betul. Yang perempuan 3 bulan sekali. Nah, itu pertimbangannya. Kemudian pada ibu hamil itu juga rata-rata HB ibu hamil itu agak rendah. Itu karena jumlah cairan di tubuhnya itu bertambah. Jumlah cairan tubuhnya bertambah sehingga HB-nya itu walaupun normal, tapi karena cairan itu bertambah, terbaca seolah-olah HB-nya rendah. Karena darah kita tuh ada 3 komponen, komponen cair, komponen padat, sama keping darahnya. Nah, itu yang kita ambil biasanya kalau kita mendonorkan darah. Artinya yang 3 tadi tidak disarankan? Tidak disarankan. Oke. Kalau adakah efek samping, dok, dari setelah kita donor darah ini, dok? Efek samping saat kita diambil darah, efek samping yang cepat saat itu juga biasanya pertama nyeri di tempat tusukan. Nyeri di tempat tusukan, kemudian yang kedua bisa terjadi pusing, bahkan bisa sampai pingsan bagi pendonor darah pertama karena cairan tubuhnya diambil. Karena targetnya kita mengambil darah itu 350 cc, targetnya 12 menit. Lebih dari 12 menit itu darah tidak bisa diolah jadi komponen. Tapi kalau diolah jadi whole blood, WB aja bisa. Tapi kalau kita mau memecah WB tadi menjadi, mau dibikin trombosit, mau dibikin plasma, mau dibikin PRC, itu nggak bisa. Nah, makanya dengan pengambilan kayak tadi, jarumnya besar, aliran darah tuh lumayan cepat. Bagi orang-orang yang masih belum terbiasa itu mungkin pusing, bahkan bisa sampai pingsan. Bisa pingsan dong ya? Ya. Wow. Ada lagi, dok? Itu efek yang saat itu. Kemudian efek setelah itu mungkin bisa terjadi memar di darah tusukan. Paling sering sih itu. Oke. Kalau misalnya setelah kita donor darah, dok ya, apa yang kiranya tidak boleh kita lakukan misalnya? Jadi setelah donor darah itu disarankan untuk makan makanan yang tinggi zat besi. Nah, kemudian jangan langsung beraktivitas berat. Jadi bawa istirahat. Oke. Langsung olahraga misalnya. Olahraga. Angkat besi lagi. Jadi tidak boleh beraktivitas yang berat-berat kalau setelah tadi, dok ya, melakukan donor darah. Oke, selanjutnya, dok, kalau untuk alur, dok, bagaimana alur darah pendonor ini sampai kepada pasien, dok? Untuk alur darah pasien, untuk PMI Kabupaten Tabalong, kita bikin dua alur. Yang pertama kita ada mobil unit, jadi kami yang datang ke tempat-tempat yang mau mendonorkan darahnya. Misalnya ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor. Kemudian ada yang dalam gedung di PMI-nya. Kita pendonor datang ke PMI. Nah, jadi alur untuk dalam gedung, pendonor datang ke PMI, kemudian pendonor mengisi formulir. Oh ya, mungkin sekalian ini saya jelaskan kenapa jadi darah itu berbayar. Gitu. Jadi pendonor datang, mereka ngisi formulir. Formulir itu kan ada harganya. Nah, kemudian setelah ngisi formulir, di formulir itu ada kuesioner singkat. Kemudian kalau sudah ngisi kuesioner itu, pendonor akan diukur tensinya. Tensi tadi sistolnya 110 sampai 150, kemudian diastolnya antara 70 sampai 90. Kalau memenuhi syarat, maka pendonor akan ke meja pemeriksaan hemoglobin. Nah, di hemoglobin tadi nilainya sekitar 12,5 sampai 17. Nah, untuk strip HB itu pun ada biaya yang dikeluarkan di situ. Kemudian kalau hemoglobinnya itu sudah memenuhi, maka pendonor akan diambil darahnya. Diambil darah, situ ada komponen kantong darah. Kantong darah itu juga mengeluarkan biaya. Kantongnya Kemudian diambil darah, setelah diambil darah, kemudian darah itu masih istilah kami darah kotor.
oke. Belum kita periksa. Setelah darah itu setelah darah kotor tadi, kemudian kita periksa namanya IMLTD, pemeriksaan IMLTD, infeksi menular melalui transfusi darah. Oke. Nah, itu pemeriksaan yang diwajibkan oleh WHO itu ada 4. Hepatitis B, hepatitis C, sipilis, sama HIV. Oke. Nah, untuk tabalong ada tambahannya lagi. Oh, ada tambahan. Kita akan ngecek juga malaria. Karena tabalong ini daerah endemis malaria. Oke, jadi ada 5 kalau untuk ada pemeriksaan 5. darahnya. Kenapa semua itu wajib kita periksa? Karena kelima penyakit ini sifatnya seumur hidup. Jadi kalau misalnya darah dari penderita HIV masuk ke pasiennya kemungkinan besar akan tertular HIV-nya. Okay. Nah, untuk pemeriksaan IMLTD ini, alhamdulillah Kabupaten Tabalong dengan dukungan dari Pemda, kita sudah punya alat CLIA namanya. Jadi untuk hierarki pemeriksaan darah itu ada 3. Yang paling rendah pakai pemeriksaan rapid test, kayak antigen gitu, pemeriksaan rapid test. Yang kedua kita pakai pemeriksaan namanya ELISA. Itu pakai enzim. Kemudian yang terakhir yang paling canggih yang dipakai saat ini kita pakai CLIA. Nah, Kabupaten Tabalong, TPMI Kabupaten Tabalong kita sudah punya itu. Kita pakai CLIA berarti? Pakai CLIA. Karena kalau kita pakai rapid itu kalau misalnya ada penderita HIV yang baru terjangkit, itu ada namanya window period. Di window period itu HIV-nya belum bisa terdeteksi. Kalau pakai rapid atau pakai ELISA. Kalau misalnya itu darah dari pasien HIV tapi belum terdeteksi tadi masuk ke pasien, nah itu risikonya tertularnya sangat besar. Nah, dengan alat CLIA ini tidak ada namanya window period. Jadi sekecil apapun HIV, sipilis, hepatitis B, hepatitis C akan terbaca. Jadi kita bisa mengurangi risiko darah kotor masuk ke pasien. Jadi kalau sudah ketemu darah bersih tadi, sudah kita periksa semua hasilnya negatif, kemudian dimasukkan ke darah bersih. Nah, kemudian ada permintaan dari pasien, baik itu dari rumah sakit atau jadi ada permintaan, kemudian darah dari pasien akan kami cocokkan dengan darah dari pendonor tadi, namanya cross match. Kalau darahnya cocok bisa dimasukkan ke pasien, baru darah kami serahkan buat diberikan kepada pasien. Jadi alurnya begitu. Jadi panjang sekali prosesnya tadi banyak. Tapi Dok, dari prosedur yang tadi dijelaskan, apakah berbeda Dok ketika darah yang diterima itu secara urgen untuk RS saat membutuhkan itu Dok? Untuk perlakuan itu sama. Karena kita tidak mau gegabah memberi darah, misalnya langsung kita ambil, langsung kita kasihkan ke pasien, itu sangat-sangat bahaya. Nah, makanya kita perlu pendonor sukarela. Jadi pendonor itu ada 3. Ada pendonor pengganti. Jadi misalnya saya mendonor untuk anak saya yang lagi sakit, itu namanya donor pengganti. Kemudian ada pendonor bayaran. Pendonor bayaran banyak, Mbak. Jadi misalnya orang nyari golongan darah AB yang agak susah, golongan darah AB, dia misalnya kalau mau ambil darah saya bayar 500.000, itu banyak. Nah, itu namanya pendonor bayaran gitu. Yang kita cari dari PMI ini adalah pendonor sukarela. Pendonor sukarela, jadi mereka mendonorkan darahnya terjadwal, datang, jadi darah itu sudah ready di PMI. Sudah kita periksa yang IMLTD-nya tadi. Kemudian begitu ada kebutuhan yang urgent, jadi kita tinggal melakukan cross match. Cross match itu paling lama setengah jam. Setengah jam saja. Kalau misalnya kita darahnya orang baru mendonor, itu prosesnya mungkin sekitar 3-4 jam. Baru bisa diberikan. Itulah kenapa jadi kami untuk menggalakkan biar ada donor darah sukarela ini, pendonor sukarela. Nah, pendonor sukarela ini yang nanti di hari donor darah sedunia akan kami berikan penghargaan untuk pendonor yang sudah 10 kali, 25 kali, 100 kali mendonorkan darahnya. Ya, gitu. Oke, baik. Nah, juga jangan lupa tadi ya Dok ya, hari donor darah sedunia tadi tanggal 14 Juni ya gitu ya. Oke Dok, terakhir kita minta pesan dari dokter kepada pemirsa di rumah nih tentang pentingnya untuk donor darah.
pesan kami dari UTD PMI Tabalong, di Tabalong ini keperluan darah sekitar 300 sampai 450 kantong per bulan. Itu yang banyak memakai adalah pasien-pasien cuci darah, kemudian pasien melahirkan baik operasi maupun melahirkan norma, dan pasien-pasien kecelakaan. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu mendonorkan darahnya, maka kita akan bisa menyiapkan darah untuk kawan-kawan kita, keluarga kita, biar tidak terburu-buru untuk mencari darahnya. Nah, gitu. Karena setetes darah kita adalah nyawa bagi sesama. Itu moto dari PMI. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali dok untuk hari ini. Nah pemirsa, tadi sudah banyak sekali yang informasi yang kita dapatkan tentang donor darah. Dengan mendonorkan darah begitu, itu artinya kita telah berkontribusi menyelamatkan nyawa seseorang begitu. Karena tadi juga sudah disebutkan dokter bahwa setetes darah kita itu adalah nyawa bagi sesama. Jadi yuk kita donorkan darah kita di unit donor darah terdekat dan jadilah pahlawan untuk sesama. Saya Kamaria dan Dr. Hadafi, kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ruang Sehat setiap minggunya hanya di TV Tabalong. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.